Selamat siang menjelang sore, kami kelompok 10 ingin memaparkan materi terkait essay yang telah kami buat, yaitu dengan topik Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Yaitu kami membuat judul itu membangun cita-cita bangsa. Sebelumnya, perkenalkan saya Miftahul Janah dan rekan-rekan saya sebelah sini ada Tesi Sukesi, Afita Sulaiman, Tarisa Nabila Iska, dan Windy Virgia Putri. Untuk materi pertama, langsung saja kita masuk, yaitu Pancasila. Nanti gabungin aja. Dari judul yang kelompok kami ambil yaitu tentang menyatukan cita-cita bangsa, dan adapun pengertian dari menyatukan cita-cita bangsa adalah proses yang kompleks dan memerlukan kesadaran, komitmen, dan upaya untuk dari seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita bangsa yang telah ditetapkan melalui perjuangan panjang dan berbagai upaya seperti kemerdekaan, keadilan, kemakmuran yang masih memerlukan perjuangan lebih lanjut untuk diwujudkannya. Dan untuk menyatukan cita-cita bangsa ini penting karena memperkuat identitas nasional kita, membangun solidaritas sosial, memperkuat fondasi untuk kemajuan bersama. Ketika kita memiliki tujuan bersama sebagai bangsa, kita dapat mengatasi perbedaan, konflik internal maupun eksternal yang ada. Dalam Pancasila pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan peran agama dan spiritual sebagai pedoman landasan moral kita berpolitik. Politik bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa kita. Karena semua warga memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sedangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan bagi semua individu. Nilai-nilai kemanusiaan yang beradab ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk berbudaya, bermoral, dan beragama. Oleh karenanya, nilai-nilai yang terkandung dalam kemanusiaan ini yaitu sebagai penopang harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, penopang hak asasi manusia, persamaan tanpa membeda-bedakan suku, ras, sesila, status sosial, dan agama. Dan juga dapat menumbuhkan sikap saling mengasihi sesama manusia, toleransi yang tidak semena-mena terhadap sesama manusia, dan juga sikap mendukung nilai-nilai kemanusiaan. Dengan itu, sila kedua ini lebih memperlakukan manusia dengan martabat dan harkatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, serta mengakui persamaan derajat, hak, kewajiban, dan juga asasi setiap manusia tanpa diskriminasi. Selanjutnya sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, menjadi pengingat bahwa persatuan adalah kunci kekuatan bangsa. Jadi politik harus memperkuat persatuan dan kesatuan, bukan malah memecah belah semangat. Bhinneka Tunggal Ika harus selalu dijaga dalam setiap perbincangan dan kebijakan politik. Membangun kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di atas perbedaan daerah, suku, dan budaya akan memperkuat integrasi nasional dan stabilitas negara. Selanjutnya adalah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai inti demokrasi, politik harus berlandaskan kepada suara rakyat dan menjunjung tinggi nilai musyawarah mufakat keputusan. Politik harus diambil dengan pertimbangan kepentingan rakyat secara keseluruhan, memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik yang akan memperkuat kedaulatan rakyat dan mendorong terwujudnya tujuan bersama untuk kesejahteraan bangsa. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan dari sila kelima yaitu bagaimana keadilan bisa tercipta apabila peraturan dan perundang-undangan yang dibuat mengedepankan nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang mengedepankan kepentingan rakyat tanpa mementingkan individu, kelompok, golongan, ataupun elit, sehingga semua masyarakat dapat merasakan manfaat dari peraturan dan perundang-undangan tersebut. Penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik bukan hanya sebagai tantangan, tetapi masih banyak pihak yang belum memahami makna Pancasila itu sendiri, sehingga penerapannya masih belum optimal. Diperlukan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Pancasila. Namun, keyakinan bahwa Pancasila adalah jalan yang tepat untuk membangun politik yang bermartabat
dan berkeadilan tidak pernah pudar. Nilai-nilai Pancasila adalah harta karun bangsa yang harus terus dilestarikan dan diaktualisasikan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi hari ini yaitu Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga kompas moral dan paradigma pembangunan politik bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhurnya ini menjadi pedoman dalam mewujudkan politik yang bermartabat, berkeadilan, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu juga peran masyarakat atau warga negara juga sangat penting, yaitu warga negara juga harus menerapkan nilai-nilai Pancasila agar selaras dengan peraturan dan perundang-undangan yang dibuat. Apabila negara dan warga negara saling menerapkan nilai Pancasila, maka cita-cita Indonesia dapat tercapai yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hanya ini saja penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.